Bayangkan ini, Anda sedang mengobrol dengan seorang wanita, percakapan mengalir, dan tiba-tiba dia mencondongkan tubuhnya, ketertarikannya muncul. Dia mulai bertanya tentang rencana Anda di masa depan, aspirasi karir, dan keluarga Anda. Ini bukan hanya pertanyaan biasa. Hari ini, kita akan membahas mengapa topik-topik ini penting dan memberikan wawasan tentang bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam ini menandakan ketertarikannya yang serius. Jangan lewatkan untuk mengartikan maksud sebenarnya di balik pertanyaannya. Jika Anda baru di sini, pastikan untuk berlangganan dan menekan bel notifikasi sehingga Anda tidak akan pernah melewatkan unggahan. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di bawah ini dan saya akan mencoba menjawab sebanyak mungkin. Sekarang mari kita mulai. 1. Pasangan ideal Anda. Ketika seorang wanita bertanya tentang pasangan impian Anda, dia tidak hanya berbasa-basi. Pada dasarnya, dia sedang memegang cermin dan bertanya, "Apakah kamu melihatku dalam pantulan ini?" Ini adalah cara yang cerdas untuk mengetahui apakah dia cocok dengan Anda tanpa harus terlalu menonjolkan diri. Apakah Anda menggambarkan seseorang yang menyukai petualangan dan spontanitas? Dia mungkin mulai merencanakan liburan akhir pekan yang mengejutkan. Menyebutkan bahwa Anda menyukai percakapan intelektual? Perhatikan dia dengan santai mengatakan bahwa dia berada di klub buku. Ini seperti permainan Tetris manusia di dunia nyata, di mana dia mencoba untuk melihat apakah bidak-bidaknya sesuai dengan teka-teki Anda. 2. Tujuan hubungan di masa depan. Ketika dia memunculkan kata F, future, yaitu masa depan, dia tidak hanya melamun. Ini adalah cara dia yang halus untuk memeriksa apakah GPS hidup Anda diatur ke tujuan yang sama dengan dia. Jika Anda mulai berkeringat saat menyebut kata pernikahan dan dia sudah memilih nama untuk anak-anak Anda di masa depan, Houston, mungkin ada masalah. Namun jika Anda berdua sama-sama bersemangat dengan ide pagar kayu putih atau setuju bahwa pernikahan itu sama usangnya dengan telepon genggam, Anda mungkin baru saja menemukan rekan pilot untuk perjalanan hidup Anda. Ingatlah, tidak ada jawaban yang benar di sini, kecuali jika Anda berbohong. Maka jawaban yang tepat adalah, semoga berhasil, sobat. 3. Aktivitas kencan favorit Anda. Saat dia mencari tahu tentang kencan malam yang ideal untuk Anda, dia tidak hanya melihat-lihat ide. Pada dasarnya dia sedang menyusun cetak biru untuk tamasya Anda di masa depan. Jika Anda mengatakan bahwa Anda menyukai petualangan di luar ruangan, jangan kaget jika dia muncul dengan sepatu hiking di lain waktu. Lebih suka malam yang nyaman? Dia mungkin saja, kebetulan, memiliki permainan papan baru dan makanan favorit Anda. Ini adalah caranya untuk mengatakan, saya ingin menciptakan kenangan dengan Anda yang tidak melibatkan Netflix dan benar-benar bersantai. Jadi, jujur saja, tapi mungkin untuk saat ini simpan dulu kontes makan hotdog yang kompetitif untuk diri Anda sendiri. Kecuali jika itu adalah kesukaan Anda, dalam hal ini, lebih baik Anda melakukannya, jagoan. 4. Pengalaman romantis Anda di masa lalu. Ketika dia mencelupkan kakinya ke dalam air sejarah percintaan Anda, dia tidak hanya sekedar ingin tahu. Dia sedang mencoba menyusun teka-teki hati Anda. Apakah Anda belajar sesuatu dari hubungan masa lalu? Apakah Anda masih terpaku pada mantan? Ini seperti dia melakukan pemeriksaan latar belakang diam-diam, tapi bukannya skor kredit Anda, dia mengincar kredit emosional Anda. Jujurlah, tapi jangan mengubahnya menjadi sesi terapi. Sedikit misteri akan membuat segalanya tetap menarik. Ingatlah, jika Anda mulai membuat daftar mantan seperti sedang membaca daftar belanjaan, Anda mungkin akan menemukan diri Anda kembali ke pasar lebih cepat daripada yang bisa Anda katakan, bukan kamu, tapi aku. 5. Bagaimana Anda menghabiskan waktu luang Anda? Ketika dia menggali aktivitas waktu luang Anda, dia tidak hanya membuat percakapan, dia mencari potensi petualangan bersama.
Jika Anda mengatakan bahwa Anda menyukai panjat tebing, dia mungkin membayangkan dirinya menambatkan diri Anda ke puncak romantisme yang baru. Suka menonton film dokumenter yang tidak jelas? Dia mungkin sedang menyusun daftar tontonan untuk malam nyaman Anda berikutnya. Ini adalah caranya untuk melihat apakah potongan-potongan teka-teki Anda cocok satu sama lain dalam teka-teki besar kehidupan. Namun berhati-hatilah, jika ide Anda tentang waktu yang baik adalah menata ulang laci kaos kaki Anda mungkin ingin membumbuinya sedikit. Kecuali, tentu saja, dia adalah penggemar berat Marie Kondo. Maka Anda telah mendapatkan jackpot, wahai setan yang suka merapikan. Tenang. Pandangan Anda tentang cinta dan romansa. Ketika dia mulai membahas cinta dan romansa secara puitis, dia tidak sedang mengikuti audisi drama Shakespeare. Dia mencoba mengukur apakah jantung Anda berdetak dengan irama romantis yang sama dengan jantungnya. Apakah Anda seorang romantis tanpa harapan yang percaya pada belahan jiwa, atau lebih kepada tipe pria yang cinta adalah reaksi biokimiawi? Ini adalah cara halus dia untuk mengetahui apakah Anda akan mengejutkannya dengan bunga atau makalah ilmiah tentang feromon. Jujur saja, tapi mungkin simpan dulu teori, cinta hanyalah taktik pemasaran dari perusahaan kartu ucapan untuk saat ini. Kecuali jika Anda ingin kehidupan cinta Anda punah seperti Dodos, yaitu 7. Bagaimana perasaan Anda tentang dia? Pertanyaan jutaan dolar. Saat dia memancing perasaan Anda, pada dasarnya dia sedang bermain poker emosional, mencoba untuk melihat tangan Anda tanpa menunjukkan tangannya. Dia mungkin bertanya, "Apa pendapatmu tentang aku?" Sesantai, "Bagaimana cuacanya?" Tapi percayalah, dia menggantungkan diri pada setiap kata-katanya. Ini seperti permainan jengah yang penuh emosi dan berisiko tinggi. Satu langkah yang salah dan semuanya bisa runtuh. Tapi inilah tips profesional, kejujuran adalah taruhan terbaik Anda. Jika Anda menyukainya, beritahu dia. Hanya saja, hindari tingkat antusiasme yang terlalu tinggi seperti, "Saya sudah menamai calon anak kita." 8. Apa yang membuat Anda bahagia? Ketika dia menyelidiki tentang apa yang membuat Anda bersemangat, dia tidak hanya berbasa-basi. Pada dasarnya dia meminta peta harta karun ke dalam hati Anda. Apakah Anda berbinar-binar saat membicarakan anjing Anda? Dia mungkin secara mental memilih kalung yang cocok. Bersemangat dengan permainan papan yang tidak jelas. Dia mungkin sedang merencanakan permainan malam di kepalanya. Ini adalah caranya untuk mencari tahu bagaimana membuat Anda tersenyum tanpa harus bertengkar dengan geli, kecuali jika itu yang membuat Anda bahagia, dasar bajingan geli. Jadi jujurlah, tapi mungkin simpanlah pernyataan, "Saya paling bahagia saat sendirian," untuk saat ini. Kecuali jika kesendirian adalah hal yang Anda sukai, dalam hal ini, nikmatilah kedamaian dan ketenangan Anda, wahai pertapa yang luar biasa. 9. Zona nyaman Anda. Ketika dia mengaduk-aduk zona nyaman Anda, dia tidak hanya membuat percakapan, dia membuat sketsa peta batas-batas Anda. Apakah Anda senang berkaraoke? Dia mungkin sedang merencanakan duet debut Anda. Apakah Anda takut ketinggian? Dia mungkin berencana untuk membantu Anda menaklukkan rasa takut itu, atau mencoret ide kencannya. Ini adalah caranya untuk mencari tahu di mana batas kemampuan Anda dan apakah dia bisa mendorongnya dengan lembut, tentu saja. Ingatlah, ada garis tipis antara memperluas wawasan Anda dan merasa tidak nyaman. Jika dia menyarankan bunyi jumping dan Anda lebih suka mengelus kelinci, tidak apa-apa untuk mengatakan tidak. Zona nyaman Anda, aturan Anda. 10. Hewan peliharaan Anda membuat kesal dalam hubungan. Saat dia menggali tentang hubungan Anda dan hewan peliharaan, dia tidak hanya membuat percakapan, dia pada dasarnya sedang membuat catatan untuk buku panduan, bagaimana tidak mengacaukannya. Jika Anda mengatakan bahwa Anda tidak tahan dengan pasangan yang lengket, dia mungkin akan mulai bersikap biasa saja,
meskipun dia diam-diam menamai hewan peliharaan masa depan Anda. Katakanlah Anda membenci komunikasi yang buruk. Lihatlah dia berubah menjadi pesan teks manusia yang selalu memberi Anda kabar terbaru. Ini adalah caranya untuk menghindari potensi ranjau darat di bidang cinta. Tapi ingat, jika daftar kekesalan Anda lebih panjang dari Undang-Undang Dasar, Anda mungkin ingin melakukan refleksi diri. Lagi pula, tidak ada yang sempurna, kecuali Anda, tentu saja, makhluk tanpa celah. 11. Impian masa depan Anda. Ketika dia menyelidiki tentang aspirasi masa depan Anda, dia tidak hanya berbasa-basi, dia pada dasarnya meminta cuplikan-cuplikan film dalam hidup Anda. Apakah Anda bermimpi untuk memulai sebuah peternakan lama di Peru? Dia mungkin sedang mengepak tasnya dan belajar merajut. Ingin menjadi maestro teknologi berikutnya? Dia mungkin sedang merencanakan bagaimana mengubah garasi Anda menjadi tempat lahirnya perusahaan rintisan besar berikutnya. Ini adalah caranya untuk melihat apakah jalan hidup Anda bertabrakan atau berjalan sejajar. Ingatlah, jika rencana masa depan Anda melibatkan hidup di dalam gua dan berkomunikasi hanya melalui sinyal asap, Anda mungkin ingin menyimpannya untuk diri Anda sendiri. Kecuali jika dia menyukai hal itu, dalam hal ini, selamat tinggal di gua. 12. Preferensi Anda dalam kasih sayang fisik. Ketika dia secara halus atau tidak secara halus bertanya tentang preferensi Anda yang sensitif, dia tidak sedang menulis makalah penelitian tentang kontak manusia. Dia mencoba mencari tahu apakah Anda tipe pria yang lebih suka memeluk beruang di depan umum atau tipe pria yang suka berpegangan tangan di bawah meja. Ini adalah caranya untuk mengukur apakah Anda akan merasa nyaman dengan dia yang merangkul Anda atau apakah dia harus memulai dengan tos dan terus meningkat. Apakah Anda semua tentang pada? Dia mungkin merencanakan debut Anda sebagai pasangan paling lucu di lingkungan Anda. Lebih pendiam? Dia mungkin sedang berlatih melirik dengan penuh arti. Ingatlah, tidak ada jawaban yang benar di sini, kecuali jika Anda mengatakan bahwa Anda lebih suka tidak ada kontak fisik sama sekali. Maka mungkin pertimbangkan kembali apakah Anda benar-benar berpacaran atau hanya pandai menjaga jarak. 13. Apa yang paling Anda hargai dalam hubungan? Ketika dia menyelami nilai-nilai hubungan Anda, dia tidak hanya mengobrol, dia pada dasarnya meminta cetak biru ke dalam hati Anda. Apakah Anda semua tentang kepercayaan dan komunikasi? Dia mungkin mulai berbagi rahasia terdalamnya dan mengirimi Anda pesan tentang setiap gerakannya. Menghargai kemandirian? Perhatikan dia tiba-tiba mengembangkan minat yang besar pada hobi sendirian. Ini adalah caranya untuk melihat apakah fondasi hubungan Anda dibangun di atas dasar yang sama. Ingatlah, jika nilai inti Anda adalah selalu benar, Anda mungkin ingin mempersiapkan diri untuk beberapa perdebatan yang menarik. Kecuali jika dia juga memiliki nilai yang sama, dalam hal ini, semoga Anda tidak perlu memikirkan di mana harus makan malam selamanya. Tapi hey, setidaknya Anda akan sama-sama lapar, dan begitulah. Jika Anda menikmati video hari ini, silakan tinggalkan komentar di bawah ini dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membalasnya. Temukan lebih banyak lagi dengan memilih salah satu opsi di layar. Terima kasih sudah menonton, silakan beri like, komentar dan subscribe untuk lebih banyak lagi.